Di negeri yang jauh, hiduplah seorang wanita tua yang tinggal bersama 3 putrinya. Putri sulung memiliki 1 buah mata. Putri tengah memiliki 3 buah mata. Dan si bungsu memiliki 2 mata. Ibu mereka, sang wanita tua, sangat menyayangi si sulung dan si tengah. Ia mengabulkan semua permintaan mereka. Terima kasih banyak, Ibu. Si bungsu selalu diberi tugas dan pekerjaan rumah. Meskipun mereka menganggap ia tak berguna dan tidak cakap. Mereka bahkan tidak mengajaknya makan bersama di ruang makan. Bu, si 2 mata tak pantas ikut makan bersama kita di sini. Karena ia tidak becus orangnya. Tapi aku... Jadi, ibunya tidak mengizinkan 2 mata ikut makan bersama mereka. Ia hanya diberi makanan sisa setelah yang lain selesai makan. Meski begitu, ia tetap baik hati dan gemar menolong. Satu hari, 1 mata dan 3 mata mendatangi si 2 mata. Mereka menghina dan melemparkan pakaian kotor mereka pada 2 mata. Kau mencuci kurang bersih. Cuci lagi. 2 mata menangis saat beranjak keluar rumah. Ia menuju sungai untuk mencuci pakaian itu kembali. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Aku salah apa pada mereka? Saat 2 mata menangis, seorang peri mendatanginya. Pakaiannya yang bersinar mempesona si 2 mata. Namun, sang peri menyembunyikan wajahnya. Mengapa kau menangis, gadis cantik bermata 2? Karena saya bungsu di rumah. Ibu dan 2 saudari saya menganggap saya tak berguna dan membenci saya. Bahkan saya hanya diberi makanan sisa. Jangan bersedih, gadis cantik. Lihat, aku membawa hadiah untukmu. Ini tongkat ajaib. Jika kau punya permintaan sambil mengayunkan tongkat ini sebanyak 3 kali, maka permintaanmu akan terwujud. Ketika si mata 2 mengajukan permintaan, muncullah sebuah meja makan. Meja itu dipenuhi aneka makanan lezat. Lihat aneka makanan ini. Semuanya baru dan hangat. 2 mata telah menahan lapar selama berhari-hari, sehingga ia segera menyantap makanan yang ada di atas meja. Begitu kau selesai makan, kau hanya harus mengayunkan tongkat 2 kali, gadis cantik. Ingat, 2 kali saja. Sang peri menghilang tanpa memperlihatkan wajahnya. Gadis mata 2 setelah menikmati santapannya, mengayunkan tongkat 2 kali, dan meja itu pun lenyap. Akhirnya aku kenyang. Aku senang. Tapi harus kusembunyikan tongkat ini dari ibu dan kedua kakakku. Mereka bisa melumatku karena tongkat ini. Gadis mata 2 pulang dan menggunakan tongkat itu sebagai alat bantu jalan. Ia melihat makanan sisa di meja makan, namun ia tak memakannya karena sudah kenyang. Si 2 mata membawa tongkat jalannya dan pergi keluar rumah setiap hari. Ia menuju tepi sungai, mengayunkan tongkat, lalu makan sepuasnya. Namun satu hari, kala tiba di rumah, kedua saudarinya memperhatikan ada yang berbeda dengan adik mereka, si gadis 2 mata. Mengapa si 2 mata selalu tersenyum setiap kali pulang ke rumah? Dan dia tidak menyentuh makanan sisa kita. Hari berikutnya, 2 kakak pencemburu itu membuntuti ketika 2 mata pergi keluar rumah. Beberapa saat kemudian, 2 mata tiba di tepi sungai. Ia mengajukan permintaan dan mengayunkan tongkat 3 kali.
Lalu, meja yang penuh makanan lezat pun muncul. Melihat ini, dua saudari itu tercengang. Jadi dia selalu bisa makan enak setiap hari. Dan ia juga tidak membaginya dengan kita. Satu mata dan tiga mata berlari pulang, lalu menceritakan yang mereka lihat pada sang ibu. Sang ibu terkejut dengan apa yang didengarnya, dan ia menjadi murka. Yang lain bersembunyi sebelum dua mata pulang. Begitu memasuki rumah, sang ibu mendatanginya, lalu merebut tongkat ajaib itu Dan mematahkannya menjadi dua bagian. Tidak! Mengapa ibu melakukannya? Kau bersenang-senang menikmati makanan lezat, sementara kami kelaparan di rumah. Tak ada makanan lagi untukmu di rumah ini. Dua mata merasa sangat kecewa, lalu ia meraih tongkatnya yang patah dan berlari keluar sambil menangis. Saat itu, peri baik hati yang misterius kembali muncul. Jangan menangis, anak manis. Bawa potongan tongkat itu dan kubur di bawah sinar bulan. Pasti kau akan tersenyum kembali. Peri misterius itu kemudian menghilang sebelum dua mata melihat wajahnya. Dua mata kemudian melakukan apa yang dikatakan sang peri. Esok harinya, pohon berdaun perak dan berbuah emas tumbuh di tempat dua mata mengubur tongkatnya. Pohon itu megah bersinar, sehingga setiap orang menatap ke arahnya. Ibu dan saudari si dua mata mendatangi pohon itu dan ingin memetik buahnya. Namun setiap kali mereka mencoba memetik buahnya, dahan pohon itu terangkat. Melihat ini, dua mata mendatangi mereka. Mungkin aku bisa petikan buah dari pohon cantik ini. Oh, kita saja tidak bisa memetiknya. Bagaimana kau bisa? Dua mata mengulurkan tangan ke arah pohon itu. Berilah aku buah dan kegembiraanmu, wahai pohonan berkilau. Mendengar kata-kata baik itu, si pohon menundukkan dahannya di depan dua mata, sehingga ia dengan mudah bisa mengambil buahnya. Dua mata ingin membagi buah itu untuk ibu dan saudari-saudarinya. Namun mereka sudah terbakar api cemburu. Alah, aku juga bisa melakukannya. Lihat, beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Namun si pohon tidak menanggapi apa yang diucapkan satu mata dan tiga mata. Kenapa pohon itu cuma mau dengar kata-kata si dua mata? Saat itu, kesatria tampan muncul dengan mengendarai kudanya. Pergi dari sini dua mata. Sembunyi di balik semak. Jangan permalukan kami dengan keegoisanmu. Dua mata yang malang menurut, lalu bersembunyi di balik semak dengan membawa serta buah itu. Ketika satria mendekati pohon berdaun perak berbuah emas itu, ia menatap dengan takjub. Wow, jika pemilik pohon ajaib ini memberiku dahan peraknya, aku akan membuatnya menjadi orang paling berbahagia di dunia. Kamilah pemilik pohon ini, tuanku. Aku bisa memberi Anda dahan peraknya. Satu mata dan tiga mata melompat-lompat untuk mencabut dahannya. Namun, sia-sia. Mereka bahkan tak mampu menyentuh selai daunnya. Kalian mengatakan bahwa pohon ini milik kalian. Lalu, mengapa kalian tak mampu memetik satu buah darinya? Dua mata ingin menampakkan diri dan membagi buah itu dengan satria. Namun ia takut pada ibu dan saudarinya, sehingga ia diam di tempat dan mulai menangis. Lalu, peri misterius itu kembali datang. Gadis dua mata cantik, ambil daun pohon itu dan letakkan di hatimu. Lalu, hadapi kesatria tanpa rasa takut. Gadis dua mata melakukan apa yang dikatakan peri, dan baju usangnya berganti menjadi gaun indah berkilau. Ia segera meninggalkan semak tempatnya bersembunyi dan menemui ksatria sambil membawa buah pohon itu. Sang ksatria takjub dengan kecantikan dua mata
dan tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Hamba bisa memberi Anda dahan perak beserta buah emas, tuanku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling berbahagia di dunia. Gadis bermata cantik, maukah kau menikah denganku? Dua mata segera menerima lamaran sang ksatria. Lalu mereka berpelukan. Melihat ini, ibu dan dua saudarinya meminta maaf pada dua mata. Kami pikir kau tidak cakap karena kau lebih muda dari kami. Ternyata kau memiliki pikiran bersih dan hati yang baik. Maafkan kami, adikku. Dua mata memaafkan dua saudari dan ibunya. Pohon perak ini milik kalian sekarang. Kalian bisa memetik buahnya sebanyak kalian mau. Setelah kata-kata indah itu terucap, peri misterius datang kembali dari puncak pohon berdaun perak, lalu menunjukkan wajah untuk pertama kalinya. Dua mata merasa takjub melihat peri itu memiliki 3 mata. Lalu menyadari bahwa orang baik hanya memerlukan hati yang baik. Tak peduli seperti apa wajah mereka. Lalu, dua mata dan ksatria pun menaiki kuda mereka pergi menuju kebahagiaan nan abadi. Dengan rambut emasnya, wajah yang selalu tersenyum, Pollyanna adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang selalu menebarkan keceriaan. Namun kedua orang tuanya telah wafat saat ia masih kecil dan hidup seorang diri. Untuk beberapa waktu, ia tinggal di panti asuhan. Hingga kemudian, bibinya yang kaya bersedia merawatnya. Sang bibi, Miss Polly, menyiapkan kamar di loteng untuk Pollyanna. Nancy, sang asisten rumah tangga, sangat senang mendengarnya. Semoga tamu kecil kita berhasil menghibur Miss Polly yang galak. Saat tiba di rumah barunya, Pollyanna menangis gembira. Ia merangkul leher bibinya, namun sang bibi menanggapi dengan canggung. Ia mengajak Pollyanna menuju kamar barunya. Pollyanna tertegun melihat besar dan mewahnya rumah bibinya itu. Sang bibi menunjukkan kamarnya di loteng. Ini kamarmu, dan makan malam dimulai jam 6 petang. Jangan lupa. Pollyanna sangat menyukai kamarnya. Meski telah berkeliling melihat kamar yang lain, Pollyanna sama sekali tak mempertanyakan mengapa ia diberi kamar di loteng. Tepat jam 6 petang, bibi Polly sudah berada di ruang makan. Namun Pollyanna belum juga datang. Mana anak itu? Perlu saya panggilkan, Miss Polly? Tidak usah. Usai makan malam, bibi Polly menuju kamar Pollyanna dan melihat kamar itu kosong. Bibi Polly bergegas menuju kebun dan berkata pada tukang kebun bahwa keponakannya hilang. Si tukang kebun menunjuk pada sebuah batu di bukit. Pollyanna ada di sana. Nancy segera berlari menemui Pollyanna dan bersama-sama kembali ke rumah. Apapun kondisinya, Pollyanna selalu mampu bersikap positif. Hal ini membuat Nancy kagum. Ia bertanya pada Pollyanna apa rahasianya. Permainan bersyukur, ayahku yang mengajarkannya. Waktu aku masih kecil, seorang wanita yang baik mengirimi kami sebuah kruk. Ketika aku tanya kenapa, katanya selama benda itu terlihat oleh kita, kita menyadari kenyataan bahwa kita tidak perlu menggunakannya dan merasa bersyukur. Sejak saat itulah, tiap aku dan ayah merasa susah, kami selalu ingat hal itu dan menemukan alasan untuk bersyukur. Sore itu, tatkala Pollyanna berada di atas ranjang di kamarnya, ia menangis terseduh-seduh. Ayah, wahai ayah yang ada di surga, aku telah berusaha memainkan permainan kita, kau tahu. Tapi kalau kau terkurung di loteng yang gelap, duduk sendirian, engkau pun akan merasa kesulitan untuk merasa bersyukur. Keesokan harinya, Pollyanna pergi ke kebun dan memeluk bibinya. Bibi, bibiku sayang,
Pagi ini aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Makanya kita selalu mengatakan selamat pagi. Setelah mengatakan hal itu, sang bibi berbalik dan pergi. Menyaksikan dari kejauhan, si tukang kebun tua merasa terharu. Ia menghampiri Pollyanna dan mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan ibunya. Mengetahui bahwa tukang kebun mengenal ibunya, Pollyanna merasa senang. Lama-kelamaan, Pollyanna mampu menyesuaikan diri tinggal di rumah tersebut. Setiap habis sarapan, ia langsung mengerjakan pekerjaan rumah bersama bibinya. Lalu sehabis makan siang, ia memiliki waktu bebas hingga jam 6 petang. Ia bahkan sempat berbelanja bahan makanan untuk rumahnya. Suatu hari di kota, ia bertemu seorang pria mengenakan jas hitam panjang disertai topi berbentuk silinder. Meski Pollyanna berusaha untuk ramah, ia tidak mampu memahami apa yang dikatakan pria itu padanya. Setelah sekian lama, ia kembali bertemu pria tersebut. Dicobanya kembali untuk berbincang dengan pria tersebut. Kali ini, mereka berhasil mengobrol. Nancy terkejut, karena meski pria yang kumaksud adalah Tuan Pendleton yang kaya raya, ia hidup di rumah besarnya seorang diri dan tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Keesokan harinya, Pollyanna pulang membawa seekor anjing yang lemah. Bibi Polly tidak berkomentar. Namun ketika lusanya, ia membawa pulang seorang anak laki-laki, Bibi Polly sangat marah. Cukup, Pollyanna. Dari semua hal aneh yang kau lakukan, ini yang paling parah. Sepertinya belum cukup kau bawa kucing dan anjing jalanan. Sekarang kau bawa pengemis ke rumahku. Aku bukan pengemis, Nyonya. Usai mengatakan itu, bocah lelaki itu bergegas keluar dari rumah itu. Namun Pollyanna telah bertekad untuk menyelamatkan anak itu dari jalanan. Pada bulan September, Pollyanna mulai bersekolah. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Pollyanna untuk menyukai sekolahnya. Suatu hari saat berkunjung, Tuan Pendleton meminta Pollyanna tidak usah pulang dan tinggal bersamanya. Tentu saja Pollyanna tidak dapat memberi jawaban. Tuan Pendleton menjelaskan alasannya pada Pollyanna. Ketika aku masih muda, aku jatuh cinta pada ibumu. Aku sangat sayang padanya. Namun ibumu tidak mencintaiku. Hingga kemudian ia menikah dengan ayahmu dan pindah dari sini. Semenjak saat itu, Tuan Pendleton selalu tampak kesal pada sekitarnya dan selalu tampak kecewa. Namun ketika mengenal Pollyanna yang mirip dengan ibunya, disertai hati yang tulus, memungkinkannya untuk bersikap lebih positif. Dengan Pollyanna ada di sampingnya, ia mendapatkan alasan untuk hidup. Tinggallah bersamaku, dan kita akan berbahagia bersama. Kau bisa menganggapku sebagai ayah, dan kau kuanggap sebagai putriku. Meski tidak menunjukkannya, Pollyanna tahu bibinya sangat menyayanginya. Dan ia tidak ingin meninggalkan bibinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Tuan Pendleton. Hingga kemudian ia menemukan solusinya. Ia memohon Tuan Pendleton untuk menampung Jimmy, anak lelaki yang ditolak bibinya. Dan dengan begitu, Tuan Pendleton dan Jimmy sama-sama berbahagia dan Pollyanna bisa mengunjungi mereka lebih sering. Tuan Pendleton meminta Pollyanna mengajak Jimmy serta saat berkunjung minggu berikutnya. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Pollyanna tertabrak mobil. Begitu membuka mata sehari setelah kecelakaan tersebut, Pollyanna bersyukur masih hidup dan tidak ingin bibinya pergi dari sisinya. Ia begitu bahagia saat sang bibi memanggilnya sayangku. Beberapa hari kemudian, Pollyanna diizinkan meninggalkan rumah sakit meski kedua kakinya tidak dapat dipergunakan. Kala Tuan Pendleton menjenguk, ia bercerita pada Bibi Polly mengenai tawarannya terhadap Pollyanna dan betapa Pollyanna menolak tawaran tersebut karena memilih tinggal dengan bibinya. Setelah mendengar ini, rasa sayang Bibi Polly semakin besar pada Pollyanna.
Demi membuat keponakannya bahagia, Bibi Polly membolehkan kucing dan anjing dibawa masuk ke kamar. Dokter yang mereka tunggu-tunggu dari kota datang terlambat 1 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pollyanna, dokter harus memberitahukan sebuah kabar buruk. Sayangnya, gadis muda ini tidak bisa lagi berjalan. Oh tidak. Begitu mendengar ini, Bibi Polly mulai menangis dan setelah itu jatuh pingsan. Mendengar suara bibinya, Pollyanna mulai menangis terseduh-seduh. Saat itu, semua yang di sana menyongsong hari-hari yang menyedihkan. Semuanya menangis sedih atas kondisi Pollyanna. Pollyanna kemudian mulai bercerita pada semua orang yang menjenguknya tentang permainan bersyukur itu. Agar membuat Pollyanna senang, Tuan Pendleton memutuskan untuk mengadopsi Jimmy. Kala Pollyanna mendengar kabar baik ini, ia sangat bahagia. Bibi Polly tidak percaya bahwa hanya ia saja yang tidak mengetahui perihal permainan bersyukur. Begitu ia berbicara pada Nancy, ia akhirnya mengetahui segalanya. Bibi Polly kemudian segera menemui Pollyanna. Soal permainan bersyukur, mulai sekarang kita akan mainkan bersama. Ini merupakan kabar terbaik bagiku, Bibi Polly. Sementara itu, dokter dari Tuan Pendleton berkenan memeriksa Pollyanna. Namun ada satu masalah. Sebab perselisihan mereka bertahun lalu dengan Bibi Polly, ia tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah tersebut selama 15 tahun lamanya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dan membawa Pollyanna ke rumah sakit di luar kota. Dokter dari Tuan Pendleton merawat Pollyanna dan mengabarkan bahwa masih ada harapan. Beberapa bulan kemudian, Bibi Polly menerima surat dari Pollyanna. Bibi Polly sayang, aku punya kabar baik. Masa terapiku berakhir dan hasilnya memuaskan. Akhirnya aku bisa berjalan. Para dokter di sini mengatakan bahwa tak lama lagi aku diizinkan pulang. Kuharap aku bisa berjalan kembali. Oh, betapa bahagianya aku. Segalanya membuatku gembira. Bahkan aku gembira meski kakiku bermasalah untuk sementara waktu. Karena jika itu tidak terjadi, aku tak akan mampu menghargainya seperti saat ini. Kuharap bisa segera bertemu denganmu. Salam sayang, Pollyanna.